welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau jelasin ke kalian alasan-alasan kalian kenapa bisa gagal diet. Banyak banget yang bilang aku udah diet ini, diet itu, dan lain-lain, tapi ternyata mereka masih gagal. Dan aku akan share ke kalian ada 6 alasan kenapa kalian bisa gagal diet. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa like video ini dulu ya. Jangan lupa buat di subscribe, yang belum subscribe sekarang juga. Nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. And share video ini ke semua sosial media kalian biar bermanfaat buat yang lain, oke? Oke teman-teman, langsung saja. Alasan-alasan kalian kenapa bisa gagal diet itu kayak gimana. Jadi alasan secara umum yang aku pahami itu adalah proses atau laju metabolisme pada tubuh kita itu biasanya terganggu. Itu yang umum banget aku ketahui. Jadi metabolisme sendiri itu adalah proses kimiawi yang mana makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menghasilkan sebuah energi yang menjadi sebuah energi yang dinamakan metabolisme. Dan energi sendiri itu nanti yang akan dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan seperti pernafasan, seperti aliran darah dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Itu yang secara umum aku ketahui alasan kalian kenapa bisa gagal diet. Jadi misal kalian metabolismenya tidak melaju secara lancar, tidak melaju secara normal, itu akan mengganggu proses diet kalian. Jadi ketika seseorang melakukan pembakaran kalori pada tubuh mereka, maka itu yang dinamakan metabolisme juga teman-teman. Jadi ketika seseorang melakukan olahraga atau hit cardio atau workout, mereka pasti melakukan metabolisme karena kalori dalam tubuh mereka akan terbakar. Tapi teman-teman, seperti yang aku jelasin kemarin di video aku yang kemarin, pola diet aku, itu ketika kalori kita kebakar itu harus mencapai 100 sampai 100 lebih detakan per menitnya. Jadi bisa dihitung dari sini atau dari sini juga bisa. Ini itu nanti akan kalian hitung lewat detakan di sini ketika kalori kalian itu akan kebakar. Jadi itu adalah yang dinamakan proses metabolisme. Jadi teman-teman, semakin cepat laju metabolisme kalian, maka semakin mudah kalian untuk menurunkan berat badan atau diet kalian berhasil lah, intinya kayak gitu. Tapi kalau laju metabolisme kalian itu sangat lambat karena kalian salah diet, itu akan memperlambat diet kalian juga. Itu adalah salah satunya. Secara umum yang aku ketahui alasan kalian bisa gagal diet. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini aku akan jelasin ke kalian 6 alasan kenapa kalian bisa gagal diet. Ini aku udah merangkum sendiri, ada 6 alasan kenapa kalian bisa gagal diet. Kalau yang tadi adalah alasan secara umum yang aku ketahui alasan kenapa kalian bisa gagal diet. Untuk 6 alasan ini, yang pertama yaitu kalian salah memilih jenis olahraga. Ya, pasti kalian, buat kalian yang mau diet, pasti olahraga itu hal paling yang kalian mager, paling kalian males melakukannya itu adalah olahraga. Jadi bukannya aku menyuruh kalian buat mati-matian buat olahraga, itu bukan, tapi di sini tuh olahraga mengajarkan pola hidup kita biar sehat teman-teman. Tapi ketika kalian salah memilih olahraga yang kalian pilih, itu juga akan mengganggu pengoptimalan pada olahraga kalian. Misal kalian ingin olahraganya mengecilkan perut, tapi kalian tidak memakai aturan atau anjuran yang biasanya udah di-share di YouTube banyak, yang kemarin udah aku bilangin, ada di Sport Fitness, ada di itu kan, di situ udah dijelaskan banget kalau di situ tuh udah ada cara mengecilkan perut, mengecilkan paha, mengecilkan betis, kayak gitu udah banyak banget. Jadi biar kalian nggak salah, langsung buka aja channelnya. Ini aku taruh lagi di sini, oke? Jadi kalian jangan sampai salah pilih jenis olahraga. Ketika kalian ingin mengecilkan perut, berarti kalian khusus cari untuk mengecilkan perut. Jangan sampai kalian ingin mengecilkan perut, tapi kalian malah carinya yang untuk mengecilkan paha, dan itu tidak akan menghasilkan perut kalian menjadi kecil. Dan aku yakin. Jadi jangan sampai kalian salah pilih jenis olahraga juga ya. Kalau kalian bingung gimana cara pilih olahraga, bisa banget menerapkan high intensity interval training. Jadi di HIIT biasanya itu pasangannya sama hit cardio atau olahraga kardio. Itu bagus banget buat kalian yang mau mengecilkan perut, mengecilkan paha, atau mengecilkan betis. Itu di situ lengkap banget. Jadi udah diajarkan di situ, misal kalian ingin mengecilkan perut, itu gerakannya kayak gimana, itu udah lengkap banget teman-teman. Jadi kalian nggak bakal salah pilih jenis olahraganya.
kayak gitu. Nah, ini juga biasanya kalau kalian ingin diet terus olahraganya sampai mati-matian, sampai aku harus kebakar kalorinya sampai bener-bener berkeringat gitu-gitu. Hey teman-teman, aku udah bilang kemarin, keringat itu belum tentu kebakar lemak kalian. Jadi kalau kalian ingin tahu kalori kalian, lemak kalian kebakar itu, aku udah bilang kemarin, udah bilang juga tadi, kalau detakan kalian itu udah mencapai 100 sampai 100 lebih per menitnya, itu baru kalori dan lemak kalian itu terbakar, teman-teman. Jadi berkeringat belum tentu membakar kalori dan lemak, kayak gitu. Jadi jangan sampai ya kalian salah pilih olahraga. Itu adalah salah satu alasan kalian bisa kenapa gagal diet, itu karena kalian salah pilih olahraganya. Jadi kalian sampai jangan mati-matian untuk melakukan HIIT cardio, workout, atau olahraga lainnya. Jadi tubuh kalian juga butuh istirahat ya teman-teman, karena tubuh itu pasti ada lelahnya. Nggak mungkin tubuh kita itu harus kuat terus, itu nggak mungkin. Tubuh kita juga seperti mesin juga bisa rusak gitu kan. Jadi misal kalian udah workout atau HIIT cardio, misal mengecilkan perut lah yang pertama kalian lakukan, berarti kalian harus ada istirahat jedanya. Misal kalian udah merasa detakannya kalian udah mencapai 100 atau 100 lebih per menitnya, jadi kalian bisa istirahat dulu. Oh, udah terbakar ternyata, jadi aku istirahat dulu 1 menit, 2 menit, itu udah cukup banget teman-teman. Jadi biar kalian tubuh kalian itu ada jeda istirahatnya, biar tubuh kalian juga tetap sehat dan stabil nanti untuk melakukan gerakan selanjutnya atau olahraga selanjutnya itu baik-baik saja kayak gitu. Itu adalah salah satu alasan. Nah teman-teman, tadi itu adalah salah satu alasan kenapa kalian bisa gagal diet. Untuk alasan yang kedua yaitu tidak mencukupi asupan makanan yang ada pada tubuh kita. Jadi ketika kita ingin melakukan diet teman-teman, kita tidak harus nggak makan, kita stop untuk makan ini dan itu salah banget ya menurut aku. Karena ketika kita tidak kemasukan makanan, itu akan memperlambat laju metabolisme pada tubuh kita. Jadi ketika makanan yang kita makan itu hanya sedikit, maka kalori yang akan kita bakar pun akan sedikit, dan itu memperlambat metabolisme pada tubuh kita yang akan mengakibatkan diet kita menjadi lebih lama atau ya kayak gagal gitulah. Jadi yang kita perhatikan di sini yaitu pilihan makanannya teman-teman. Jadi nggak harus orang diet itu nggak makan ini dan itu, nggak makan sarapan dan lain-lain. Itu seharusnya salah teman-teman. Ketika kita sudah biasa makan, kita sudah biasa sarapan pagi, makan siang, makan malam, tapi ketika kita ingin diet kita langsung stuck, kita nggak makan, itu salah banget teman-teman ya. Ini diingat-ingat. Jadi kalian yang mau diet jangan langsung kalian nggak makan, itu jangan, oke? Jadi secara bertahap itu akan lebih baik untuk membantu proses diet kalian. Nah ketika kemarin kalian masih bingung, bisa langsung klik video aku ini. Jadi kalian nanti bisa pelajari di situ kenapa kalian harus melakukan diet seperti itu, biar metabolisme tubuh kalian itu tetap terjaga teman-teman, kayak gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah pilihan makanan kalian. Jadi asupan makanan yang kita butuhkan itu adalah yang terpenting untuk orang diet itu adalah protein. Protein yang pertama, yang kedua itu serat. Serat itu seperti buah dan sayur, dan yang ketiga mineral. Jadi itu adalah penting banget yang dibutuhkan kita ketika kita diet. Jadi bukan berarti kita diet itu kita nggak makan, kita nggak nyemil, kita nggak itu nggak banget menurut aku. Jadi kita tetap makan tapi secara bertahap teman-teman. Jadi misal pagi, misal kita gantilah sarapan kita menjadi apa kayak gitu. Udah aku jelasin semua, kalian tinggal cari video aku aja. Jadi di situ nanti aku udah jelasin gimana kalian bisa konsisten buat diet juga dan kalian tetap makan enak kayak gitu. Aku ngajarin kalian di sini bukan berhenti makan untuk mati-matian diet, tapi tetap mengajak kalian untuk makan enak tapi dalam porsi yang wajar. Karena diet aku adalah diet kalori, jadi harus pakai hitungan kalori. Jadi asupan yang dibutuhkan tubuh kita itu bener-bener penting teman-teman, mulai dari protein itu seperti daging, seperti dada ayam, seperti ikan, tahu, tempe, itu adalah protein yang dibutuhkan tubuh kita. Dan itu sangat penting teman-teman, karena itu bisa menjadi karbohidrat juga yang masuk ke dalam tubuh kita, kayak gitu teman-teman. Terus untuk buah sama sayur itu adalah serat, itu juga penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita juga butuh serat dan butuh mineral juga. Dan mineral itu bisa air putih yang banyak, itu bisa banget teman-teman. Jadi itu adalah asupan penting
yang kita butuhkan dalam tubuh kita untuk kita diet. Jadi nggak harus kalian nggak makan ini dan itu, pagi kalian nggak makan, siang nggak makan, sore nggak makan, cuma mungkin buah atau mungkin sayur, itu jangan banget ya. Soalnya kalau kalian baru diet pemula itu bertahap saja. Jadi jangan langsung drastis kalian nggak makan, itu salah. Akan mengganggu proses diet kalian dan mengganggu proses laju metabolisme pada tubuh kalian dan yang mengakibatkan diet kalian menjadi gagal kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk yang alasan ketiga yaitu mengkonsumsi camilan yang mengandung tinggi kalori. Yang dimaksud tinggi kalori yaitu seperti jus detox atau makanan yang mengandung kalori rendah. Kenapa aku di situ sebutin jus detox sama makanan yang mengandung rendah kalori? Karena biasanya jus detox itu akan menahan rasa lapar yang ada di dalam tubuh kalian. Jadi kalian ketika udah meminum itu, kalian akan merasa udah kenyang. Tapi itu akan mengandung karbohidrat yang tinggi dan menyebabkan juga kalian cepat lapar. Dan itu nggak bagus banget buat orang diet karena akan memperlambat metabolisme pada tubuh kita juga gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen camilan, kalau misal jus ya buat jus biasa aja, misal kayak jus alpukat tapi tanpa gula dan tanpa susu. Enak banget sebenarnya teman-teman. Terus misal kayak jus melon atau jus semangka atau jus yang murni-murni aja gitu, nggak usah jus detox atau jus apa, itu karena mengandung tinggi kalori juga, karena itu olahannya juga pasti ada campuran entah ini dan itu, aku nggak tahu. Pokoknya kalau bisa kalian hindari jus detox. Nah untuk makanan yang rendah kalori kalian juga harus menghindari. Di situ benar keterangannya mengandung rendah kalori, tapi rendah kalori di situ ternyata ada karbohidrat tingginya di dalam makanan itu. Jadi kalau bisa juga kalian hindari makanan yang mengandung rendah kalori. Biasanya kalau kalian pengen nyemil yang mengandung karbohidrat tapi tidak ada rendah kalori, itu bisa kayak roti gandum, itu juga bisa, terus atau kentang rebus, itu juga bisa kalian buat camilan. Kan di situ nggak ada keterangannya kalau mengandung rendah kalori, tapi dia adalah karbo gitu. Tapi kalau bisa aku saranin kalau nyemil itu makanan yang bener-bener pure sehat gitu, seperti buah atau jus tadi, kayak gitu aja teman-teman. Nah itu adalah alasan yang ketiga kenapa kalian bisa gagal diet, karena kalian mengkonsumsi camilan yang mengandung karbohidrat tinggi. Kalau bisa kalian hindari, oke? Nah teman-teman, untuk alasan yang keempat yaitu kurang tidur. Emang karena kurang tidur bisa buat kita gagal diet? Ya bisa lah. Kenapa? Karena ketika selama tubuh kita tidur itu akan menghasilkan sebuah hormon teman-teman. Hormon itu yang biasa kita sebut dengan hormon melatonin. Hormon melatonin ini yang akan membantu meningkatkan laju atau proses metabolisme serta lemak yang akan berperan untuk membakar energi pada tubuh kita teman-teman. Jadi hormon itu yang membantu untuk melakukan pembakaran pada energi tubuh kita kayak gitu. Nah ketika kalian kurang tidur, hormon melatonin tidak berfungsi secara optimal yang berakibatkan laju metabolisme yang menurun drastis, dan begitu pula dengan kalori yang terbakar pada tubuh kita teman-teman. Jadi aku saranin buat kalian, kalau kalian tidur itu sesuai yang kesehatan terapkan, biasanya 8 jam ya kira-kira. Ya pokoknya sekitar 8 jam atau berapa itu selama sehari semalam, lebih baiknya kayak gitu. Jadi misal siang kalian tidur selama 2 jam, nanti malamnya kalian bisa tidur 6 jam. Itu udah bagus banget buat tubuh kalian untuk menghasilkan hormon melatonin yang membantu meningkatkan proses metabolisme pada tubuh kita teman-teman. Jadi bukan berarti kita diet terus kita nggak tidur, kita begadang, sering begadang, tapi sebenarnya aku juga masih sering begadang teman-teman. Jadi ya itu kembali lagi sama kita ya, kadang itu soalnya aku sulit tidur teman-teman, jadi aku kadang susah tidur, akhirnya aku begadang. Tapi biasanya kalau capek banget aku tidurnya agak cepetan, mungkin jam 8, 9, 10 itu udah tidur. Tapi biasanya kalau begadang sampai jam 12 malam itu baru tidur teman-teman. Jadi itu sebenarnya nggak baik sih, jangan ditiru ya, oke? Jangan ditiru. Jadi kurang tidur itu akan menyebabkan diet kalian itu menjadi gagal. Seperti tadi, ya, ketika hormon melatonin yang kita produksi dalam tubuh kita itu tidak optimal, itu adalah dampaknya akan membuat diet kita gagal. Itu adalah alasan yang keempat teman-teman. Alasan yang kelima yaitu jarang sarapan. Kalian pasti nggak asing dengan nama sarapan di sini.
Tapi untuk orang diet, aku yakin kalian banyak yang menghindari sarapan atau kalian nggak sarapan, itu pasti banyak banget ya. Tapi di sini banyak banget yang bilang kalau jarang sarapan itu membuat diet kalian gagal. Nah, kok bisa? Kan kita nggak makan, itu salah teman-teman. Jadi proses metabolisme pada tubuh kita, proses pembakaran kalori pada tubuh kita itu bagus banget dilakukan ketika pagi hari. Jadi ketika kalian sarapan pagi, jedanya sekitar kalian bangun tidur itu 2 jam sampai nanti kalian mau sarapan, itu bagus banget kalian sarapan di waktu itu, dan kalian lanjut dengan olahraga atau workout, hit cardio, itu akan membakar lemak kalian yang ada pada tubuh kalian. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan bilang orang diet itu jangan sarapan. Oke, itu salah banget karena itu mengganggu proses metabolisme pada tubuh kalian. Karena proses metabolisme itu menghasilkan energi, dan energi itu akan membakar lemak dan kalori pada tubuh kita. Dan itu kita butuhkan ketika kita makan dan kita minum. Jadi butuh banget tubuh kita ketika pagi hari itu sarapan teman-teman. Jadi please kalian yang mau diet itu harus sarapan. Entah sarapan kalian mau nasi untuk yang diet pemula, atau mau roti gandum, atau mau sayuran, itu terserah kalian. Yang penting tubuh kalian kemasukan makanan. Itu adalah kenapa kalian bisa gagal diet, karena kalian biasanya menghindari sarapan. Jadi aku saranin kalian yang mau diet itu harus tetap sarapan ya teman-teman. Jadi sarapan itu penting banget teman-teman. Oke? Nah, untuk yang alasan yang terakhir, alasan yang keenam, yaitu diet kalian terlalu ketat. Kenapa aku bilang diet kalian terlalu ketat malah menyebabkan diet kalian gagal? Karena diet terlalu ketat, kalian yang biasanya makan sehari 3 kali, kalian pagi, siang, malam makan nasi, kalian biasa makan nyemil dan makan banyak, tiba-tiba ketika kalian diet, kalian berhenti dari makanan itu semua dan kalian langsung nggak makan ini dan itu akan menyebabkan kalian menjadi gagal diet. Karena apa? Karena biasanya tubuh kalian yang kemasukan makanan gula, manis, atau lemak, dan lain-lain, tiba-tiba kalian merubah itu menjadi langsung drastis, sampai kalian hanya makan rebus-rebusan, nggak ada rasanya, hanya makan buah, itu juga nggak banget menurut aku. Jadi kalau kalian ingin diet tetap makan enak dan kalian tetap pengen makan yang kalian pengen, bisa langsung ikut diet kayak aku. Tapi aku nggak maksa kalian buat ikut diet kayak aku gitu. Jadi diet terlalu ketat juga akan membuat gagal diet pada diri kalian sendiri gitu. Karena kalian itu kayak menyiksa diri sendiri yang biasanya makan enak-enak, makan ini itu dan sebagainya, tiba-tiba kalian drastis nggak makan yang seperti itu, mengandung lemak, mungkin menghindari makanan yang mengandung manis, gula, atau gorengan kayak gitu teman-teman. Jadi jangan diet seperti itu. Diet yang terlalu terburu-buru itu pun akan tidak konsisten kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bisa diet itu secara perlahan, bertahap. Seperti yang udah aku jelasin di 5 tahap diet aku, bisa klik di sini. Itu aku udah jelasin buat diet pemula, terus tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu adalah tahapan kalian buat diet biar nggak gagal itu kayak gimana teman-teman. Oke, mungkin ini yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian, dan kalian yang mau ngejalanin diet juga berhasil, aku doakan semoga berhasil. Yang mau ikut tips diet aku bisa banget langsung klik video-video aku tentang diet, aku udah jelasin secara detail di situ. Untuk video selanjutnya kalian bisa komentar di bawah, aku akan buatkan video sesuai yang kalian requestkan. Yang penting itu bermanfaat buat yang lain, oke? Oke teman-teman, cukup video dari aku. Jangan lupa buat like video ini. Yang belum like dulu. Yang belum subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. And share video ini ke semua sosial media kalian biar bermanfaat buat yang lain, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.